Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, buat teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke materinya, saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan memahami dulu apa sih itu definisi atau konsep dari PBL atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi PBL ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, kemudian pembelajaran PBL ini adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Nah, di sini jadi PBL itu siswa nanti akan diberikan sebuah masalah itu sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data atau pengetahuan baru. Jadi nanti siswa diberikan masalah, kemudian siswa akan mencari, mengumpulkan data, pengetahuan baru yang akan digunakan sebagai pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata di dalam sekolah. Kemudian pembelajaran berbasis proyek itu dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui pembelajaran based learning, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Ya, kemudian pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik itu akan dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PBL ini merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Nah, di sini dikatakan bahwa dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Jadi nanti siswa itu akan melakukan sebuah investigasi yang akan dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian guru di sini hanya membimbing, ya, tidak gurunya itu hanya sebagai pendamping atau pembimbing ketika peserta didik memiliki sebuah pertanyaan-pertanyaan. Lanjut, ada keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Nah, ini keuntungannya. Yang pertama, bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, kemudian mendorong kemampuan siswanya itu melakukan sebuah pekerjaan penting yang nantinya akan dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan masalah. Berarti nanti siswa itu akan mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Yaitu pemecahan masalah. Karena pada pembelajaran awalnya nanti siswa itu akan diberikan sebuah masalah, kemudian siswa akan dapat memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil. Ya, pastinya kalau dia memotivasi untuk belajar, kemudian bisa memecahkan masalah, otomatis siswanya akan lebih aktif. Kemudian meningkatkan kolaborasi. Di sini meningkatkan kolaborasi berarti siswa itu bisa bekerja sama dengan kelompoknya atau teman dalam satu kelasnya.
Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi. Tentu kalau dia bisa memecahkan masalah, memiliki motivasi belajar, nantinya dia akan bisa mempraktekkan keterampilan dalam dia berkomunikasi. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Nah, ini karena dia diberikan sebuah masalah, nantinya dia akan mencari beberapa sumber yang bisa memecahkan masalah tersebut. Next, kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah tentu, karena ketika ada masalah kita tidak bisa langsung mengambil keputusan, tetapi kita harus mencari referensi-referensi, kemudian bertanya atau berkolaborasi dengan temannya untuk memecahkan masalah tersebut. Membutuhkan biaya yang cukup banyak, ya tentu. Kenapa? Karena kita perlu beberapa sumber yang mungkin itu tidak bisa kita cari secara gratis. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Nah, jadi ini di sini seorang guru mungkin akan nyaman dengan kelasnya yang tradisional karena mungkin lebih ke berpusat kepada guru. Jadi hanya satu arah, siswanya kurang aktif. Banyaknya peralatan yang harus disediakan, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan tentu karena siswa diberikan sebuah masalah mungkin dia akan merasa sulit bagaimana cara memecahkannya dan lain sebagainya. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Tentu mungkin dari satu kelas siswa itu tidak semuanya itu aktif atau tidak semuanya itu pasif. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompoknya. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Betul, jadi ketika diberikan kepada masing-masing kelompoknya itu berbeda, dikhawatirkan yaitu peserta didiknya nanti tidak bisa memahami seluruh topiknya. Nah, yang pertama, langkah-langkah operasionalnya. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, evaluasi pengalaman, menguji Yang pertama itu kita menentukan dulu pertanyaan mendasar, setelah itu menyusun perencanaan proyeknya, lalu menyusun jadwal, setelah itu monitoring dulu. Menguji hasilnya, baru kita evaluasi dari sebuah pengalamannya. Ya, jadi nanti pasti di sini siswa itu akan dibentuk sebuah kelompok, kemudian diberikan harus menentukan pertanyaan mendasarnya itu apa. Nentuin dulu perencanaan proyeknya itu apa. Jadwalnya pasti harus disusun karena ini akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian monitoring berarti kita cek, kita mendampingi, memonitoring. Ya, kemudian menguji hasil. Setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa, baru dievaluasi untuk pengalamannya. Sistem penilaiannya itu kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan juga penyajian data. Ya, jadi penilaiannya itu harus runtut. Kemudian penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Kemudian sistem penilaiannya. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan pada sistem penilaian proyek. Yang pertama, kemampuan pengolahan. Jadi peserta didiknya ini dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu mengumpulkan data serta penulisan laporan. Ya, ini harus bisa menulis sebuah laporan. Kemudian relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Nah, jadi sistem penilaiannya ada 3, kemampuan pengelolaan, relevansi, dan juga keaslian.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran berbasis proyek. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin mau memberikan masukan, kritik, dan saran buat saya pribadi untuk kemajuan selanjutnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.